warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat pantang menyerah. Allahu Akbar. Semangat hari ini. Semangat. Banyak semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Buatin terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Hadir, Bu. Sebelum memulai pelajaran, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk lapasnya dipimpin bahasa Ibu. Staido bidoai ini tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din 'allimna ta'wil. Terima kasih untuk dan di sini tentang pengertian teks berita, unsur, jenis dan contoh. Pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, ataupun media lainnya. Coba di sini ada yang pernah nonton berita? Sebutkan contoh-contohnya berita. Yang kali aja nggak apa-apa. Tentang korupsi, Ya, koruptor. ya lagi terus selain jam boleh baca. Fungsi teks berita. Berita disampaikan secara aktual dan berdasarkan fakta yang ada. Artinya, segala informasi yang kita dapatkan dari teks berita merupakan kejadian terkini serta benar adanya. Dengan begitu, masyarakat luas bisa selalu mengetahui peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Dan masih banyak lagi contoh-contoh berita. Fungsi teks berita. Ada yang mau bacakan? Selanjutnya struktur teks berita. Nah, kenalan sama teks berita sudah. Lalu bagaimana ya dengan strukturnya? Struktur teks berita terdiri dari 3 bagian, yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Orientasi berita. Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. 2. Peristiwa. Struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Ingat ya, di bagian ini harus menjelaskan unsur mengapa dan bagaimana. 3. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal atau akhir berita. Contoh, Yogyakarta, Kompas.com, korban kasus Pon wisata palsu di Jakarta terus bertambah. Unsur-unsur teks berita. Pernah dengar dengan singkatan 5W 1H? Pernah. Apa? Yang kalian tahu tentang 5W 1H? Ini nggak apa-apa, baca aja. Nah, di sini unsur-unsur teks berita itu mengandung 5W 1H, yaitu what, where, when, who, why, how. Itu
بدعاء إبطالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.